Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Samsuri dengan NIM 41520010170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TB1 NLP. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Dua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Jawabannya, tantangan lain setelah segmentasi teks adalah parsing, yakni proses analisis teks menjadi komponen sintaksis logis, biasanya untuk menguji kesesuaian dengan tata bahasa. Nomor tiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Jawabannya aplikasi personal assistance seperti Oke Google, Siri, Cortana, dan Alexa. Keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Jawabannya, kegunaannya itu untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki di dalam prosesnya. Kita akan mengenal aspek dalam NLP yaitu tokenization dan stop word. Nomor 5, apa tujuan scaffolding? Jawabannya tujuannya untuk menyeragamkan karakter pada data dan pada saat proses text processing. Proses ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Jawabannya, tokenizing adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan di, dari, dan lain-lain. Makna di balik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, stemming yang dilakukan masih menggunakan algoritma Porter untuk bahasa Indonesia dengan PHP dan MySQL. Stemming yang dilakukan tidak hanya satu kata, tapi bisa beberapa kata atau kalimat atau paragraf sekaligus. 9. Apa tujuan dari word embedding? Jawabannya, word embedding bertujuan untuk memetakan setiap kata dan dokumen ke dalam dense vektor yang di mana sebuah vektor dapat mempresentasikan proyeksi kata di dalam vektor. Word embedding ini dapat menangkap makna semnak dan sintak kata. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Jawabannya, terdapat dua model arsitektur yang dapat digunakan pada word to vec, yaitu CBOY dan skipgram. Pada model CBOY, word to fact menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata target tersebut, sedangkan skipgram menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh window. 11. Apa definisi dari back of word? Jawabannya, back of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma Fasttek. Jawabannya, Fasttek adalah library yang dikembangkan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk word embedding. Fasttek merupakan pengembangan dari library word to vec yang telah lebih lama dikenal sebagai metode untuk proses word embedding. Fasttek menyediakan pilihan untuk menggunakan salah satu dari dua algoritma utama Fasttek, yakni Continuous Back of Word atau CBOY
W, dan skipgram. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Jawabannya, n-gram merupakan salah satu model yang tepat dalam pengelolaan data berupa teks di data mining dan pemrosesan kata untuk membangkitkan fitur. N-gram dapat digunakan untuk membangkitkan karakter dan kata serta memprediksi kata berikutnya dalam urutan kata tertentu. 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Jawabannya, penerapan n-gram dapat dilihat seperti berikut. Contoh kalimatnya, pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unigram pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah model bahasa n-gram yang sering ditemukan adanya kata-kata yang tercatat di dalam kosakata atau buku, bukan kata yang tidak dikenal, tapi hadir di dalam himpunan uji dalam suatu konteks yang tidak terlihat. Nomor 16. Jelaskan mengenai laplets smoothing. Laplets smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran diagram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. 17. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Interpolasi adalah estimasi probabilitas yang selalu tercampur dari semua estimator n-gram. Sedangkan back off hanya bergantung pada jumlah t-gram. Ketika ada bukti hitungan 0 dari t-gram, maka back off untuk menurunkan n-gram. 18. Jelaskan mengenai Kneser-Neu smoothing memiliki kinerja yang baik. Jawabannya karena Kneser-Neu ini memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Latar belakang munculnya metode stupid back off yaitu memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama Stupid Bake-Off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. 20. Apa dasar pemikiran dari metode Good Turing Smoothing? Jawabannya, pemikiran dasar dari Good Turing Smoothing adalah memanfaatkan atau frekuensi sesuai yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Ya, mungkin segitu saja presentasi TB1 NLP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.